Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Iqbal Asigab dengan NIM 19107010108 dari kelas Psikologi D. Saya dari kelompok 3 melalui video ini akan berbagi mengenai mini riset dari makalah kelompok kami yang saya baca, yaitu berjudul Pengaruh Penerimaan Kelompok Sosial Terhadap Kepercayaan Diri pada Remaja. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi penugasan dari Bapak Muslim Hidayat selaku dosen pada mata kuliah Psikologi Sosial. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang topik sekelompok sosial. Dalam isi makalah tersebut, masa remaja adalah masa di mana individu mulai menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekitar. Beberapa tugas dari perkembangan pada masa ini adalah membangun hubungan yang baru dengan komunitas sebayanya, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Di tahap ini pula, seharusnya individu sudah mulai untuk menerima kondisi dirinya dalam konteks fisik serta berupaya menggunakan dengan sebaik-baiknya. Pada masa awal dari remaja ini, remaja mulai akan mengembangkan kesempatan dalam bersosialisasi secara lebih luas dibandingkan pada masa sebelumnya. Walaupun sebenarnya sosialisasi ini adalah yang dilakukan secara berkesinambungan dari tahap-tahap sebelumnya sebelum menginjak masa remaja hingga akhirnya nanti berlanjut pada masa dewasa dan diakhiri pada masa tua nanti. Nah, akan tetapi untuk mewujudkan pola sosialisasi yang baik, seseorang remaja mestilah melakukan penyesuaian yang baru. Karena pada masa-masa ini, pengaruh dari kelompok sebaya terhadap individu remaja itu sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, biasanya remaja akan melatih sikap perasaan serta keterampilan dari dirinya agar ia terhindar dari kekecewaan ini. Dalam proses sosialisasi pada remaja, ada beberapa pihak yang sangat mempengaruhi proses sosial. Beberapa di antaranya ialah peran agen sosial. Nah, agen sosial sendiri adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi tersebut, yaitu dari keluarga, media massa, pendidikan formal, dan teman bermain atau teman sebaya. Nah, biasanya peran keluarga dalam melaksanakan sosialisasi itu merupakan landasan dasar pada remaja, karena peranan keluarga sendiri yang didapati oleh remaja tersebut dari mulai ia masih kecil, yang berarti pula bahwa pengaruh keluarga sangatlah penting dan menjadi pondasi pada dasar remaja tersebut. Selanjutnya, teman sebaya pada lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang sangat cukup besar pada perkembangan sosial seseorang, karena di proses ini anak akan belajar berinteraksi sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, belajar memahami pendapat, perasaan seseorang, dan peranan kelompok teman sebaya terdapat hubungan yang sangat signifikan ini. Dengan kedisiplinan anak dapat disimpulkan semakin tinggi peran kelompok teman sebaya mengakibatkan semakin tinggi pula kedisiplinan seseorang tersebut. Nah, kelompok teman sebaya menjadi suatu komunitas belajar di mana bentuk peranan tersebut mempengaruhi standar sosial yang berhubungan dengan pekerjaan dan juga prestasi. Nah, teman sebaya juga memiliki pengaruh sangat positif terhadap memberikan penanganan ketika seseorang tersebut mengalami kekhawatiran atau mengalami kecemasan. Akan tetapi sebaiknya jika seseorang remaja kurang mendapat penerimaan dari kelompok sosial serta teman sebayanya, biasanya maka akan terjadi adalah anak tersebut merasa kecewa dan kurang dihargai oleh teman sebayanya sendiri. Perasaan-perasaan seperti inilah yang di kedepannya akan menjadi akar penyebab kurangnya kepercayaan diri pada remaja, sehingga remaja tersebut ketika mendapati sebuah persoalan, maka biasanya ia akan cenderung menghindar dari masalah tersebut, serta tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang seharusnya ia ungkapkan dan juga dia lakukan. Asumsi yang dipakai dalam masalah ini biasanya adalah apabila remaja diterima oleh kelompoknya, maka akan terjadi proses interaksi antar remaja. Dalam interaksi tersebut akan diperoleh umpan balik seperti proses belajar, berlatih berperilaku baru, mungkin belajar mengapresiasi perasaan, saling memberikan perhatian, serta bantuan dan memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosial. Mungkin interaksi tersebut berlangsung dalam suasana yang demokratis, sehingga individu akan merasa lebih aman, dan selain itu juga akan menyebabkan individu merasa berarti dan berguna bagi orang lain, sehingga menumbuhkan rasa konsep diri yang positif, serta harga diri yang tinggi. Selanjutnya hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri pada remaja tersebut. Nah, menurut Kontingeningrat pada tahun 1982, salah satu kelemahan generasi muda ialah
kurangnya kepercayaan diri. Nah, apa itu kepercayaan diri? Kepercayaan diri adalah merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Tanpa adanya keyakinan diri, hingga banyak permasalahan hendak muncul pada manusia. Nah, seseorang individu memiliki kepercayaan diri akan memiliki ciri-ciri seperti ada 3, yaitu individu merasa ada dan kuat terhadap tindakan yang dilakukan. Hal ini biasanya didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan atau kemampuan, keterampilan yang biasanya yang dia dimiliki. Nah, biasanya cenderung yang memiliki seperti itu akan merasa optimis, cukup ambisius, tidak selalu memerlukan bantuan orang lain, dan sanggup bekerja keras. Sehingga mampu menghadapi tugas dengan baik dan bekerja secara elektif, serta akan bertanggung jawab akan keputusan dan perbuatannya. Dan yang kedua yaitu individu merasa diterima oleh kelompoknya. Nah, biasanya hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kemampuan dalam berhubungan sosial. Nah, ia akan merasa bahwa kelompok atau orang lain menyukainya, aktif menghadapi keadaan lingkungan, berani mengemukakan kehendak, atau bahkan ide-idenya. Nah, mungkin secara bertanggung jawab dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah individu percaya sekali terhadap dirinya serta memiliki ketenangan sikap. Nah, hal ini biasanya didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan dan kemampuan. Ia berasa tenang, tidak mudah gugup, cukup toleran terhadap berbagai macam situasi. Mungkin beberapa penyebab kurangnya kepercayaan diri khususnya yang dialami oleh para remaja adalah faktor dari kurangnya kepercayaan dirinya tersebut. Nah, biasanya itu terdiri dari faktor-faktor psikologik dan juga sosiologik. Nah, faktor psikologiknya sendiri adalah kurangnya kepercayaan diri pada remaja yang berkaitan dengan masa perkembangan remaja itu sendiri yang mengalami banyak perubahan pada dalam dirinya, baik secara fisik, psikis, maupun psikologis. Nah, untuk itu, biasanya pada masa ini remaja sedang berada dalam masa krisis identitas, sehingga remaja merasa ragu-ragu dan canggung terhadap peran yang disandangnya. Hal ini juga dipersulit dengan pandangan orang tua bahwa remaja belum mampu mengatasi masalahnya itu sendiri, sehingga hal ini tentunya akan memperlemah rasa percaya diri pada remaja tersebut. Nah, untuk faktor lainnya, penyebab kurangnya kepercayaan diri remaja yaitu faktor sosiologiknya. Nah, faktor sosiologiknya sendiri yaitu berkaitan dengan tuntutan sosial dari luar diri remaja tersebut. Nah, menurut Soekarti pada tahun 1993 menyebutkan bahwa pada umumnya orang tua dan guru lebih memperhatikan dan mengapresiasi remaja memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, maka dengan adanya tuntutan lingkungan tersebut, selaku menekan remaja akan berprestasi di akademik, nah, akan menimbulkan perasaan kurang berhasil pada dirinya. Meskipun dirinya memiliki prestasi di bidang lain, jika perasaan kurang berhasil tersebut, nah, biasanya pikiran mereka akan merasa hal tersebut akan menjadi penghambat atau dapat mengurangi rasa percaya diri pada remaja tersebut. Nah, untuk itu, agar bisa meningkatkan kepercayaan diri pada remaja, perlu dilakukan beberapa hal. Salah satunya, yaitu adalah dengan kebiasaan menanamkan sifat percaya diri tersebut. Nah, biasanya itu dengan apa? Yaitu dengan memberikan suasana demokratis yang memungkinkan individu melakukan evaluasi diri dengan belajar. Nah, dari pengalaman-pengalaman mereka itu akan muncul dengan melatih individu untuk mengungkapkan pendapatnya kepada orang lain atau kepada pihak lain yang dapat berpikir mandiri. Nah, serta memberikan suasana aman sehingga individu tidak takut berbuat kesalahan. Jadi kesimpulannya, kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasi potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pengaruh dari kelompok sosial misalnya, dari teman sebaya walaupun memiliki efek negatif untuk remaja tetapi juga memiliki efektif yang positif. Karena dengan adanya pengaruh lingkungan sosial terutama, peranan kelompok teman sebaya akan mempengaruhi cara pandang sikap serta kepercayaan diri pada remaja tersebut. Nah, baik, dengan demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.